Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kita patut bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan beribadah walaupun secara online. Semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian online hari ini, Minggu, tanggal 19 Juli 2020 dengan tema Lalang di Tengah Gandum. Firman Tuhan akan dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi program online GKI Kediri dengan metode Zoom diberitahukan kepada jemaat bahwa ada beberapa program yang dapat dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat bergabung dengan program tersebut. Program-programnya antara lain adalah Persekutuan Doa Umum setiap hari Senin pukul 19, Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 19, Persekutuan Wilayah setiap Jumat Minggu keempat pukul 19, Camp On merupakan program dari KPR akan dilaksanakan hari Rabu, setiap Rabu kedua dan Rabu keempat pukul 19. Kebaktian anak setiap Minggu kedua dan keempat pada pukul 8.30 pagi. Di dalam masa pandemi ini, dalam rangka pemberdayaan ekonomi jemaat, Majelis menyelenggarakan kantin online yang menjual makanan dan minuman hasil usaha milik jemaat GKI Kediri. Bapak Ibu jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor HP admin yang telah tertera. Penerima order yang sudah disediakan dalam pengumuman di grup WA wilayah maupun media sosial GKI. Mari bersama kita saling menopang dan saling menolong. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk pada kebaktian. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Mari Bapak Ibu, kita berdiri. Kita akan membacakan bersama dari Mazmur 19 ayat 2-3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Mari kita bersama memujikan lagu dari NKB 5 ayat 1-2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya
tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan ada beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa seluruh jemaat dan simpatisan dari GKI Kediri maupun juga seluruh masyarakat Kota Kediri dan setiap orang yang ikut bergabung di dalam ibadah online pagi ini. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu ada dalam keadaan baik, sehat, dan di dalam perlindungan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup sebagai orang Kristen itu tidak mudah. Karena di tengah segala rintangan dan godaan dunia ini, pengikut Kristus tidak hanya diminta untuk taat dan setia, tapi juga harus menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan ini. Dari buah yang baik itulah orang-orang di sekitar dapat melihat dan menilai apakah Kristus ada dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya, buah seperti apa yang sudah kita hasilkan dalam kehidupan kita? Apakah buah-buah yang baik dan manis yang dirasakan dan membuat orang lain memuliakan nama Tuhan, atau justru sebaliknya? Kita pujikan bersama NKB 183, Dulu Ku Mencari. yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Rancanganku membiku senang, kini hanya doa membiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tak tentu, kini ku mendapat yang teguh. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita punya kesalahan, kita punya dosa. Tapi anugerah Tuhan senantiasa memberikan pengampunan dan pengasihan kepada kita, sehingga kita dilayakan, kita datang kepadanya. Maka saat ini mari kita bersama mengaku dosa dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berdoa mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, sekalipun kami manusia yang penuh dengan dosa, cacat celah, kesalahan, tapi Engkau Allah yang setia.
Engkau setia menantikan kami, memanggil kami untuk bertobat dan kembali di jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu saat ini kami bersama mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami sadar seringkali kami cenderung pada hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika mungkin sikap kami, tutur kata kami, perbuatan kami melukai hati sesama kami. Ataupun bahkan kami menyimpan amarah, kebencian, iri hati, dendam di dalam hati kami. Ampunilah kami. Kiranya karya Roh Kudus boleh menolong kami untuk memperbaharui hidup, sehingga kami boleh menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Pengampunan dan pengasihan Tuhan itulah yang memampukan kami untuk berani keluar dari dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk kami terus memperbaharui hidup kami dari hari ke sehari. Inilah permohonan kami atas pengampunan dan pengasihan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. NKB 19 dalam lautan yang kelam. Dalam lautan yang gelap, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengan seruanku. Lalu ku diselamatkan, mukalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Kau yang hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang, kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya redam. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang dengan segala kerendahan hati mengaku dosa-dosa, Tuhan sedia untuk memberikan pengampunan dan pengasihan kepada kita. Berita anugerah diambilkan dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai yang ke-12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari menyambut berita pengampunan dan pengasihan Allah dalam hidup perdamaian dengan sesama. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita membuat kita menjadi milik kepunyaannya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita bersama hidup sebagaimana Kristus telah memberikan teladan nyata pada kita. Bagaimana menjalani hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Nyatakan Kristus hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus. Kita pujikan bersama. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus lah yang benar, dipuji disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berman, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berman, Kau hidup dalamku. Bapak, Ibu, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus di dalam perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan, perjalanan kehidupan kami membutuhkan kompas, pedoman, arah kemana kami harus melangkah. Maka firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami, yang menuntun kami melangkah di jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Maka teruslah perlengkapi kami dengan firman-Mu, biarlah kami bertumbuh di dalam firman-Mu dan kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami imani dan percayai, agar kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jam pemberitaan firman ini, sehingga setiap kami dimampukan oleh karya Roh Kudus memahami, memasukkannya di dalam hati dan pikiran kami, agar hidup kami diperbaharui dan dituntun oleh firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab
Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30, 36 sampai ke 43. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat yang ke-36, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, menyimpannya di dalam kehidupan kita, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lalang di tengah gandum. Bapak, Ibu, dan Saudara, koin ini punya dua sisi. Sisi depan dan sisi belakang. Ketika Bapak Ibu melihat sisi depan, Bapak Ibu tidak boleh mengabaikan bahwa koin ini punya sisi belakang yang berbeda dari sisi yang depan. Demikian sebaliknya, ketika Bapak Ibu melihat sisi yang belakang, Bapak Ibu tidak boleh melupakan bahwa koin ini juga punya sisi depan yang berbeda dari sisi belakang. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara, ketika Bapak Ibu mengalami hal-hal yang buruk terjadi, Bapak Ibu tidak boleh melupakan ada banyak hal-hal baik yang masih bisa kita syukuri. Ketika Bapak Ibu melihat ada orang-orang yang hidupnya tidak baik, Bapak Ibu mesti juga mengingat ada juga orang-orang yang masih menjalani hidup dengan baik. Ketika Bapak Ibu melihat ada orang yang benar, pasti juga ada orang yang hidupnya tidak benar.
bahkan kehidupan kita sendiri juga punya dua sisi. Sisi yang baik, tapi juga kadangkala sisi yang gelap, sisi yang jahat dalam kehidupan kita juga bisa nampak keluar. Pertanyaannya lalu Bapak Ibu, kenapa Tuhan membiarkan keadaan yang bertolak belakang ini ada dan berdampingan? Padahal Tuhan bisa saja kemudian melenyapkan kejahatan, melenyapkan orang-orang yang jahat dan tidak benar di tengah dunia ini. Tapi kenapa kebenaran dan ketidakbenaran, orang yang baik dan orang yang jahat dibiarkan hidup berdampingan? Perumpamaan lalang di tengah gandum memberikan jawaban. Maksud dan tujuan Tuhan membiarkan keadaan yang bertolak belakang ini ada dan hidup berdampingan. Dalam perumpamaan ini Yesus memang membedakan dengan tegas antara penabur yang baik yaitu Tuhan sendiri dengan penabur yang jahat yaitu iblis. Antara benih gandum yang baik dengan benih lalang yang tidak baik. Antara anak-anak kerajaan atau anak-anak Tuhan dengan anak-anak si jahat. Dan perbedaan ini mau menegaskan hakikat, jati diri, panggilan, dan tugas perutusan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan yang bukan. Yang menarik, walau dibedakan, di ayat yang ke-30, Yesus katakan, biarkanlah keduanya bertumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Sebab kalau mencabut lalang, bisa saja gandum ikut tercabut. Artinya, memang Tuhan mengizinkan keadaan ini terjadi. Ketika lalang diizinkan bertumbuh bersama dengan gandum. Ketika orang yang baik hidup berdampingan dengan orang yang tidak baik. Namun ada catatannya. Ada waktu yang terbatas sampai musim menuai atau kemudian Yesus katakan di akhir zaman. Ketika akhirnya lalang diikat, dibuang dan dibakar. Gandum dikumpulkan ke dalam lumbung. Dari keadaan ini Bapak Ibu saya mau merefleksikan dua hal. Pertama, orang Kristen pada hakikatnya harusnya adalah benih gandum yang baik. Tapi tidak semua orang Kristen menjadi benih gandum. Melainkan menjadi lalang, menyerupai, sama-sama bertumbuh, tapi tidak menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan itulah yang membedakan antara orang Kristen gandum dengan orang Kristen lalang. Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen diukur dari buah seperti apa yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Misal, ada dua orang yang sama-sama pergi ke gereja mendengarkan khotbah tentang kasih. Mereka kemudian pulang ke rumah, yang seorang pulang ia lalu memperlakukan istri, suami atau anak-anaknya dengan penuh cinta, kasih, menjaga, melindungi dan bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Tapi ada juga yang seorang bisa saja pulang, ia kemudian tetap serong, mengkhianati pasangan hidupnya, bahkan menyakiti pasangan hidup, bahkan anak-anaknya. Atau para pelayan Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Ketika dipuji, diapresiasi, keduanya sama-sama berkata, terpujilah nama Tuhan. Tapi yang seorang kemudian menepuk dada, aku kok.
Tapi yang seorang bisa tetap merendahkan hati dan bersyukur karena Tuhan mau memakai dirinya yang tidak layak. Jadi hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Bisa jadi kita bukan Kristen gandum, melainkan Kristen lalang. Mengaku sebagai orang Kristen, tapi tidak mau menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita. Bahkan kemudian sama seperti lalang yang mengganggu pertumbuhan gandum, kehadiran kita justru merusak, membawa masalah, pertikaian, kerusuhan, perpecahan di dalam kehidupan kita bersama dan untuk orang lain. Maka sejenak kita berhenti dan bertanya, buah seperti apa yang sudah kita hasilkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah itu buah yang membuat kita semakin mengenal, membuat orang lain semakin mengenal, membuat kita dan orang lain memuliakan nama Tuhan? Atau justru sebaliknya? Karena ukuran kita sebagai orang Kristen dari buah yang dihasilkan. Poin kedua dari refleksi saya, Bapak Ibu, perumpamaan tentang lalang di tengah gandum dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga. Dan berbicara tentang kerajaan sorga itu berarti berbicara tentang berita pengampunan, berita pengasihan Allah bagi orang-orang yang mau bertobat, mau percaya dan berbalik di jalan kebenaran. Dan ketika lalang dan gandum dibiarkan bertumbuh bersama sampai akhir zaman. Ketika orang benar hidup berdampingan dengan orang yang tidak benar. Ketika kebaikan harus ada bersama dengan kejahatan. Hal ini mau menegaskan tentang dua dimensi penting. Yaitu kesiapsiagaan dan kesempatan. Kesempatan bagi setiap orang untuk menyadari dan menyesali keberdosaannya, serta kemudian berkomitmen untuk bertobat sebelum waktunya tiba. Kesempatan untuk bertobat dan berbalik di jalan Tuhan. Namun di saat yang bersamaan, kita diingatkan untuk siap siaga. Sebab sewaktu-waktu kita bisa saja tergoda, kita bisa saja tergelincir, jatuh dalam hal-hal yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kesiapsiagaan itu harus muncul dari kesetiaan, ketaatan, dan komitmen kita untuk terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan dua hal, kesempatan dan kesiapsiagaan ini hadir dan menjadi maksud dan tujuan Tuhan membiarkan lalang dan gandum bertumbuh bersama sampai musim menuai. Jadi untuk itulah Tuhan membiarkan orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar hidup berdampingan. Tuhan membiarkan gandum dan lalang bertumbuh bersama. Supaya apa? Setiap orang berdosa memiliki kesempatan untuk merasakan kasih Allah, untuk merasakan pengampunan Allah, merasakan bahwa ia dikasihi Allah dan Allah setia menunggu orang-orang berdosa untuk bertobat dan kembali di jalan yang Tuhan kehendaki. Serta bagi mereka yang sudah hidup di dalam kebenaran, itulah momen untuk tetap hidup setia, taat, berkomitmen melakukan yang baik, benar,
dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah kenapa kemudian di ayat yang terakhir 43, Yesus katakan bahwa orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mungkin sekarang hal-hal baik dan benar yang kita lakukan tertutup oleh hal-hal yang tidak baik dan tidak benar yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin sekarang kita sebagai orang yang benar sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, harus mengalami disingkirkan, difitnah, dimusuhi karena kita melakukan sesuatu yang benar. Tapi percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, pada waktunya kelak kebenaran tetaplah kebenaran. Dan kebenaran itu akan bersinar terang, melenyapkan kegelapan. Maka jangan gentar dan takut ketika kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Ketika kita berani menyatakan kebenaran, apapun resikonya, kebenaran tetaplah kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, perumpamaan lalang di tengah gandum dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga menekankan dua aspek penting. Teosentris, Allah sebagai raja, Allah yang memerintah, Allah sebagai pusat kehidupan, dan missio Dei, misi Allah bagi dunia ini. Maka sudah seharusnya ketika Tuhan menempatkan kita di tengah dunia ini sebagai benih-benih gandum yang baik, kita harusnya menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai raja yang memerintah, yang menuntun, yang menyertai langkah hidup kita sehingga kita berada di jalan yang benar. Tapi juga sekaligus kita dipanggil untuk mengerjakan karya dan misi Allah bagi dunia ini. Bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa, ingat bahwa Tuhan tetap membuka tangannya menerima kita kembali ketika ada penyesalan dan pertobatan dan kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita diutus untuk mewujud nyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di tengah krisis hidup yang mereka alami. Maka jadilah sahabat-sahabat yang baik, yang mengulurkan tangan kasih untuk menopang, menghibur, dan memberi kekuatan bagi saudara-saudara yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Sebagai gereja, kita juga diutus untuk menghadirkan kerajaan surga, berita pengampunan, pengasihan Allah bagi setiap orang berdosa yang mau bertobat dan kembali di jalan Tuhan. Maka bawalah berita pengampunan dan pengasihan itu, rangkullah orang berdosa dan bawalah mereka untuk mengalami kasih Allah, mengalami pemulihan, dan mereka bertobat kembali ke jalan Tuhan. Bukan sebaliknya, kalau orang berdosa kemudian disingkirkan, dijauhi oleh komunitas. Sebagai keluarga Kristen, kita sudah dibentuk, disatukan, diberkati, maka kita juga diutus untuk hidup saling mengasihi, menjaga, menopang, bahkan mengampuni ketika ada luka melalui sebuah pengalaman. Maka jadilah suami atau istri yang menjaga hati dan mencintai pasangan hidup yang Tuhan anugerahkan seperti kasih Tuhan kepada kita. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab dan bijaksana dalam mendidik,
dalam mengasihi anak-anak anugerah Tuhan. Jadilah anak-anak yang menghormati dan menghargai orang tua. Sehingga sebagai sebuah keluarga Kristen yang dibentuk dan disatukan oleh Tuhan, kita hidup saling mengasihi, bukan saling menyakiti. Dan sebagai orang Kristen, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jadilah gandum yang baik. Gandum yang dapat dinikmati buahnya. Agar orang-orang di sekitar kita mengenal siapa Tuhan Yesus, merasakan kasih-Nya dan memuliakan namanya. Jadilah gandum, bukan lalang. Amin. Saat hening untuk kita semua. Sebuah persembahan pujian yang akan menolong kita merefleksikan perenungan firman kita pada hari ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas cinta-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih karena Engkau memanggil, memilih, dan mengutus kami untuk berkarya sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Maka mampukanlah kami supaya di dalam kehidupan kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik, yang manis melalui setiap kehidupan kami. Agar orang-orang yang ada di sekitar kami boleh mengenal kasih Kristus. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan karena mereka melihat bahwa hidup kami benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama untuk Gereja Tuhan GKI Kediri. Tuhan berkati setiap program pelayanan yang dilakukan. Berkati setiap orang yang dengan setia melayani Tuhan. Berkati juga setiap kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang dibangun selama masa pandemi ini. Kiranya sebagai gereja, kami boleh terus hidup saling mengasihi, menopang, mendoakan, menolong, walaupun di tengah segala keterbatasan yang ada. Kami juga bersyukur karena GKI Kediri boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang terus berkarya di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit, penyakit, atau kelemahan tubuh, baik yang ada di dalam masa perawatan maupun dalam masa pemulihan. Kami mengingat untuk saudara Andreas, untuk anak Andrew, untuk Mak Gim, untuk Bu Elizabeth, untuk Bu Reni. Tangan Tuhan terulur buat mereka. Demikian juga untuk para lansia, Engkau kiranya terus peliharakan kehidupan mereka, sehingga hidup mereka ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga mengingat untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh bertahun-tahun lamanya. Secara khusus kami mengingat untuk Ibu Sinta Tanhiani, untuk Bapak Doni Suryantoro, untuk Bapak Markus Mulyono, dan setiap jemaat yang kami sebutkan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Tangan Tuhan boleh menopang dan memberikan mereka kekuatan kesabaran di tengah situasi hidup yang tidak mudah. Kami hendak mengingat juga untuk jemaat Tuhan yang berprofesi sebagai tenaga medis. Tuhan lindungi mereka di dalam setiap karya dan kerja mereka. Karena mereka harus berjuang di medan yang rawan. Kiranya mereka juga boleh terus melakukan yang terbaik di dalam upaya memulihkan dan menyembuhkan pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk para guru yang telah memulai tahun ajaran yang baru. Tentu di tengah segala keterbatasan yang ada, tidak mudah untuk mengajar anak-anak. Tapi kami percaya hikmat Tuhan yang akan memampukan para guru sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka
mendidik dan mencerdaskan anak-anak masa depan bangsa dan gereja ini. Demikian juga untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan teruslah pakai sebagai alat yang Tuhan pakai untuk mendidik di dalam kehidupan beriman anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami didik. Kami juga berdoa untuk para orang tua. Situasi ini tentu tidak mudah. Para orang tua dituntut harus kreatif, tapi juga harus memiliki dan memainkan banyak peran. Mereka harus mendidik, mengajar anak-anak mereka, baik dalam pendidikan formal maupun dalam pendidikan iman. Maka hikmat Tuhan menolong para orang tua di tengah segala keterbatasan mereka, dan kiranya anak anugerah Tuhan yang kau percayakan di dalam kehidupan keluarga masing-masing boleh bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Demikian juga untuk segenap gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Biarlah kami boleh bersama mengerjakan karya dan misi Allah untuk dunia ini, menyatakan dan mewujudkan kasih Allah di tengah kehidupan umat maupun masyarakat, sehingga kasih Tuhan itu boleh dirasakan oleh banyak orang di tengah situasi hidup yang tidak mudah hari ini. Kami juga berdoa untuk para pekerja, pelaku usaha yang terus berjuang di dalam bekerja hari ini atau menjalankan usahanya. Tuhan mampukan sehingga di tengah situasi yang tidak mudah ini, para pekerja maupun pelaku usaha boleh terus mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan sendirilah yang memberikan hikmat yang memperlengkapi mereka. Dan di dalam doa ini kami juga mengingat untuk Pak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh jajarannya. Demikian juga untuk Wali Kota Kediri dan juga Bupati Kabupaten Kediri. Pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah, hikmat Tuhan menolong mereka supaya setiap kebijakan, keputusan yang diambil di dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 ini boleh mendatangkan kebaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga kiranya Tuhan, kami sebagai masyarakat boleh ikut berjuang bersama-sama dengan pemerintah, melakukan dan menaati aturan himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Dan kami juga boleh menjaga pola hidup yang sehat. Kami juga boleh ikut berjuang dengan usaha yang dapat kami lakukan agar pandemi ini dapat segera ditanggulangi. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami bersama berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada pekan ini. Rahmat hikmat Tuhan juga boleh terus menuntun kehidupan mereka agar mereka boleh menjalani hidup yang bijaksana dan bertanggung jawab di hari-hari depan. Saat ini kami bersama hendak menaikkan doa secara pribadi. Tuhan kiranya mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami menyerahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan melakukan persembahan. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa baru dalam kehidupan kita. Maka marilah bersama membawa persembahan dengan bersyukur dan bersukacita. Nas dari persembahan dari Mazmur 52 ayat 11 mengingatkan kita demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik,
aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, Tuhan yang ada di surga, pada hari ini kami bersyukur kehadirat Bapa, bahwa Bapa telah memberi kami kemampuan dan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada gereja ini. Terima kasih ya Bapa, dan kami mohon Bapa memberkati dan mengkuduskan persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saat ini dan di sini, bahkan hari yang sudah kita lalui di belakang, Tuhan setia menuntun dan menyertai langkah hidup kita. Maka apapun yang akan terjadi di depan, percayalah bahwa tangan Tuhan senantiasa memegang kendali. Ia meneguhkan, menguatkan, menghiburkan, dan memberikan harapan bagi setiap kita yang mau percaya dan berserah. Maka jalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa tangan Tuhan memegang erat kehidupan kita. Kita pujikan, peganglah tanganku. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau
Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita telah usai, tetapi lanjutkanlah kehidupan kita sebagai gandum-gandum yang ditanam oleh Tuhan, ditempatkan di dunia ini untuk berkarya, mewujudkan cinta kasih Allah kepada dunia ini. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman kita untuk menjadi alat-alat kemuliaan bagi nama Tuhan, dari kini terus sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, ibadah online kita pada hari ini telah selesai. Semua boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan. Kami Majelis Jemaat GKI Kediri mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Amin.